Nah, sekarang kita masuk ke formation evaluation. Jadi tadi itu lebih ke laboratorium yang kalau kita atau lacak sifat-sifat batuannya gitu ya, porositasnya itu lebih ke laboratorium. Nggak bisa setiap batuan itu kita masukkan ke laboratorium. Reservoir kita itu kan gede banget tuh. Reservoir tuh besar banget seperti lapangan sepak bola. Nggak mungkin kita analisa pakai laboratorium gitu ya. Jadi kita butuh yang namanya reformation evaluation atau evaluasi formasi. Jadi reservoir itu bisa juga lah kita sebut sebagai formasi, formasi batuan gitu ya. Bentukan, formasi itu kan form, bentukan reservoir. Nah, seperti apa kita menganalisanya? Kita question dulu. Seperti apa sih properti dari reservoir itu? Geometrinya seperti apa? Porositinya, saturasinya, permeability-nya seperti apa. Kita memang sudah tahu dengan analisa di laboratorium, tapi gitu ya. Kemudian gimana perubahan saturasinya setiap kedalaman. Ini big question buat kita. Dan untung kita punya alat namanya logging, open hole logging gitu ya. Jadi logging ini adalah suatu alat yang kita turunkan ke dalam tanah dan dia merecord data-data yang setelah kita konstruksi seperti ini kita dapatnya, gitu ya. Wah, apa ini? Inilah namanya data logging. Dan dari sini akan kita analisa untuk mengetahui sifat-sifat reservoir kita. Ada banyak macam alat logging. Yang pertama adalah caliper log, gitu ya. Jadi ketika kita sudah bor, kita kita buat lubang sumur, pastikan di tepi-tepinya tuh bisa jadi lubangnya jelek, lubangnya runtuh, gitu ya. Lubangnya bisa jadi timbul-timbul. Ini bayangkan ya, kita belum bahas sumur, tapi perlu imajinasi sumur. Kita bikin bor seperti silinder, batuannya, kemudian kita masukkan alat seperti ini. Dan di bawah nanti dia bentuk kaki tiga seperti ini, kemudian kita tarik ke atas. Dan dari sini kita akan dapat bacaan seperti ini. Ini adalah bentukan diameter lubang, gitu ya. Ada lubang yang bagus, itu berarti diameternya dari atas ke bawah itu lurus. Tapi bisa jadi kayak gini. Artinya lubang yang kita bikin tuh runtuh. Nah, ini menggambarkan, memberikan informasi batuan kita itu gimana. Apakah batuan kita rapuh atau batuan kita strong, kuat. Kalau batuan kita rapuh, bisa jadi ada banyak fracture, ada banyak patahan di situ. Kemudian ada gamma ray. Gamma ray ini dia berguna untuk menangkap gelombang-gelombang dari kalium, uranium, dan thorium. Gitu ya. Jadi dia menangkap radiasi gamma dari dalam reservoir. Radiasi gamma itu banyak dihasilkan oleh shale. Bayangkan ya, teman-teman tahu ya, tadi shale itu adalah non-reservoir karena dia nggak bagus, karena dia tight. Gitu ya. Jadi kalau kita bacaan gamma ray-nya tinggi, ini mendekati 100 ya, nilainya 90, ketika kita turunkan alat kita ya, dan kita baca, kita record gamma ray-nya itu seperti ini trennya, kita akan melihat ternyata di daerah yang paling dalam itu shale, kemudian gamma ray-nya turun. Gamma ray turun berarti kemungkinan ini bukan shale, bisa jadi batuan reservoir. Nah, makanya dia interpretasi menjadi clean sand atau pasir yang bersih, shell-nya sedikit. Kemudian dia naik lagi, gamma ray-nya agak membesar jadi 50. Oh, berarti itu shelly sand, artinya sand yang ada banyak shell-shellnya. Kemudian dia naik lagi, oh dia shell lagi. Jadi kebayang ya, dari bawah ke atas, lapisan-lapisan batuan reservoir itu seperti apa tuh kebayang. Nah, kemudian ada namanya spontaneous potential. Ini seperti gamma ray juga. Dia berguna untuk mengetahui lapisan mana yang permeable, yang punya permeability bagus, yang mudah dialiri, dan mana yang tidak. Kalau dia bacaannya seperti ini, nonjol gini, berarti dia mengidentifikasi kemungkinan ada sandstone. Bisa jadi minyak dan gas kita itu ada di sandstone. Gitu ya. Kemudian ada resistivity. Gitu ya. Jadi kita masukkan juga logging tool namanya resistivity tool. Nah, resistivity tool ini dia menginduksi listrik di dalam tanah. Nah, kemudian dari situ dia menganalisa resistivity-nya seperti apa. Pertanyaannya, kalau resistivity tinggi,
itu hidrokarbon atau air. Nah, ini silakan teman-teman bayangkan sendiri. Kalau dia resistivity, berarti kemungkinan dia hidrokarbon. Karena kalau dia air, berarti dia konduktif. Konduktif tinggi berarti resistivity rendah. Nah, jadi kira-kira seperti ini. Jadi ini dinding lubang bor kita ya, teman-teman. Bit ini artinya mata bor. Jadi ini ada diameter mata bor, dia ngebor di sini, gitu ya. Dan dia turunkan logging tool seperti ini dan dia baca. Nah, hasil bacanya tuh kayak gini. Oh, ini resistivity rendah. Kemudian naik, resistivity tinggi di sini. Dia naik lagi, resistivity lebih tinggi lagi di sini. Nah, resistivity tinggi, kemungkinan itu apa? Minyak atau gas. Jadilah dia menginterpretasi, menafsirkan, menganalisis kemungkinan di kedalaman, misalkan di kedalaman 1000 meter dari dalam sumur kita, itu minyak dan gas. Di bawah lagi itu water. Nah, seperti itu ya. Jadi kita mengetahui di kedalaman mana ada minyak, ada gas, itu dengan resistivity. Kemudian juga ada namanya density tool. Ini sama juga gitu ya, dia turunkan alatnya gitu ya, dia turunkan alatnya dalam tanah, dalam sumur, dia tarik lagi, dan di sepanjang ketika dia ditarik, dia merecord data. Dia di sini menangkap gamma ray gitu ya. Jadi dia menembakkan sinar, menembakkan radiasi, dan pantulannya itu dia tangkap. Dan dia analisa menjadi densitas. Nah, ini sama nih, dia bisa membaca densitasnya berapa gitu ya. Kalau densitasnya segini, berarti reservoir kita itu dolomite. Kalau densitasnya seperti ini, berarti kita punya limestone. Kalau densitasnya 2,65, berarti kita punya sandstone. Jadi ini ada hubungannya dengan litologi tadi yang seperti saya bilang ya. Karena ini sangat menentukan performa bagus atau enggak reservoir kita. Dan juga ada neutron, gitu ya. Neutron ini sama dengan density, tapi ini kita gunakan untuk mengetahui porositasnya, gitu ya. Nah, langsung aja kita gabungkan logging-logging kita. Ada gamma ray, ada ILD ini resistivity, N ini artinya neutron, D ini artinya density. Jadi ini yang kami lakukan di kantor gitu ya. Yang teman-teman petroleum pasti tahu ini, dia membentuk kurva seperti ini. Kita baca dulu dari yang paling kiri. Oh, ternyata tren gamma ray-nya turun seperti ini. Berarti di kedalaman segini kita punya sand. Bisa jadi ini reservoir. Yang atas dan bawah itu shell. Itu non-reservoir. Kemudian di kedalaman segini, ternyata sebagian itu adalah water. Yang hidrokarbon itu cuma dari kedalaman segini sampai kedalaman segini. Oh, berarti di sini minyak dan gasnya itu kemungkinan di sini. Nah, kemudian dengan neutron dan density kita combine, dia membuat tekstur seperti ini, bentukan seperti ini. Yang yang bentukannya gemuk seperti ini, itu kita analisa sebagai gas crossover. Berarti di kedalaman sini kita punya gas. Yang bawah oil, yang bawahnya lagi water. Nah, dari sini kita bisa bayangkan nih, kalau saya buka kedalaman 1000 meter, saya akan dapat gas. Kalau saya turun 20 meter, saya dapat oil. Kalau saya turun lagi, saya dapat water. Gitu ya. Jadi dengan alat namanya logging seperti ini, kita bisa tahu tuh minyak dan gas kita itu di mana, di kedalaman berapa. Nah, ini seperti ini ya, seperti contoh yang tadi ya. Dia menginterpretasi kedalaman sini adalah sand, kemudian di sini ada hidrokarbon, di sini ada brine ini water, kemudian dia menganalisa lagi ada gas, oil, dan water. Nah, ini skematik, ini realnya di lapangan itu seperti apa. Jadi butuh spesialis ya untuk mengerjakan ini. Itu namanya petrofisis, bukan engineer. Engineer cuma mendapatkan hasil dari petrofisis. Jadi kalau teman-teman petrofisis sudah menganalisa, baru dia memberikan kepada kita engineer untuk kita tentukan kita mau buka lapisan yang mana. Nah, kita melakukan logging hampir di semua sumur. Kalau logging-logging itu kita korelasikan, kita akan mendapat seperti ini. Dan kita bisa menarik korelasi ya. Kita tarik zona 1 dengan sumur tetangga, sumur tetangganya lagi, baru kita menarik garis. Kemungkinan reservoir kita penyebarannya itu seperti ini. Atau yang lebih bawah.
Kemudian, kemungkinan pelamparan atau distribusi persebaran reservoir kita itu seperti ini. Ini yang akan kita input juga untuk nanti kita bikin mapping reservoir, gitu ya. Nah, ini juga sama, ini korelasi, gitu. Ada data logging dari satu sumur, sumur berikutnya, kita gabungkan dengan seismik, sekarang kita bisa membentuk 3D, 3 dimensi reservoir kita seperti apa. Jadi kita bisa dapatkan peta, peta itu 2 dimensi, kita juga bisa bikin 3 dimensi dengan data logging tadi dari setiap sumur. Nah, chapter reservoir sudah beres. Nanti berikutnya kita akan lanjut dengan sumur. Nah, silakan satu pertanyaan jika ada.